Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali berada di gereja di tempat ini. Kita boleh dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kita percaya bahwa semua itu karena Tuhan senantiasa berkati kita di dalam kehidupan kita. Merespon kehendak Allah. Umpe Bali Pak Purayan Ampang. Ini yang akan menjadi tema perenungan kita bersama pada hari ini dan 1 minggu ke depan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu akrab dengan kata respon atau tanggapan. Ketika ada orang yang memanggil nama kita, maka kita pasti merespon dengan menyambut atau membalas panggilan orang tersebut. Ketika ada orang yang memberikan kita hadiah, ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, oleh-oleh kah atau barang kah, respon yang kita berikan yang pertama pasti kita mengucapkan terima kasih. Nah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kualitas hubungan kita dengan sesama itu sangat ditentukan dengan bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita memberikan sebuah tanggapan satu dengan yang lain. Nah hari ini dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ibadah kita hari ini Tuhan mengajarkan kita di minggu yang pertama setelah kita melewati minggu Trinitas, firman Tuhan mengajarkan kita, membawa kita kepada satu perenungan yang besar mengenai hubungan kita dengan Sang Pencipta kita, hubungan kita dengan Allah Bapa. Bagaimana kita merespon kehendak Pencipta kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi satu pertanyaan besar di dalam perenungan kita dan di dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita berpikir bahwa merespon kehendak Allah itu ketika kita mampu berbuat sesuatu yang besar, ketika kita mampu melakukan sesuatu yang spektakuler. Kadang kita berpikir, mungkin Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan berpikir kita mau merespon kehendak Allah ini mungkin harus jadi majelis gereja, atau kita harus masuk jadi pengurus OIG, maka itu kita dikatakan kita merespon kehendak Allah. Seringkali kita berpikir seperti itu, bahwa kita merespon kehendak Allah itu dengan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang begitu kelihatan besar di mata manusia. Namun hari ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, melalui rangkaian firman Tuhan yang kita baca bersama 3 pembacaan kita mau diajak untuk melihat bahwa kehendak Allah justru paling sering dinyatakan dan diuji melalui kehidupan kita, keseharian kita, lewat keputusan-keputusan kecil, lewat tindakan-tindakan kecil kita, lewat perbuatan-perbuatan sederhana kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita melihat bagaimana jalinan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan kita hari ini membimbing kita untuk bagaimana cara kita memahami dan merespon kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di pembacaan kita yang pertama tadi, di dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, kita disuguhkan dengan sebuah kisah yang begitu ekstrim. Sebuah kisah yang begitu ekstrim tentang merespon kehendak Allah, di mana Abraham diminta untuk mempersembahkan anak tunggal, anak satu-satunya yang dia kasihi.
iman percaya yang dimiliki oleh Abraham kepada Allah, dengan ketaatan yang dimiliki, maka Abraham melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia membawa anaknya, dia membawa anak satu-satunya yang bernama Ishak, anak yang dikasihinya, untuk menjadi korban persembahan. Dengan penuh ketaatan dan sepenuh hati, dengan penuh kerelaan, Abraham membawa anaknya Ishak untuk menjadi korban persembahan. Sesampainya di gunung, malaikat Tuhan menghampiri Abraham. Mereka melihat ketaatan, malaikat Tuhan melihat ketaatan dan kerelaan yang dilakukan oleh Abraham, dengan sungguh-sungguh memberikan anaknya yang adalah anak satu-satu yang dikasihi, anak tunggalnya Ishak. Sehingga Tuhan melihat bahwa Abraham benar-benar taat kepada Tuhan, benar-benar mau mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sampai peristiwa itu tidak dikorbankan dan Tuhan menyiapkan seekor domba untuk menjadi persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Abraham saat itu, Tuhan mengajarkan kepada kita di saat ini untuk mau benar-benar beriman kepada Tuhan, mempercayakan segala kehidupan kita kepada Tuhan dan menuruti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang secara akal kita itu tidak masuk di akal, tapi percayalah, ketika kita menuruti kehendak Allah, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, respon yang dilakukan oleh Abraham itu adalah respon penyerahan secara totalitas. Mengapa Abraham bisa demikian? Karena Abraham tahu, mengimani di dalam kehidupannya siapa Allah yang dia percaya. Abraham mengetahui bahwa Allahnya adalah Allah yang setia, Allah yang dipuji oleh pemazmur dalam bacaan kita, Mazmur 89, sebagai Allah yang kasih setia dan kesetiaannya itu akan kokoh selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan radikal ini disambung oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita yang kedua, di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tidak boleh lagi menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Kita manusia yang berdosa dari nenek moyang kita. Tapi karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita merespon kehendaknya dengan tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Merespon kehendak Allah itu berarti ada sebuah sikap yang harus kita berikan dalam diri kita, yaitu sikap kerelaan dari dalam hati kita untuk mau menaati, untuk mengatakan tidak mengikuti keinginan jahat, keinginan kedagingan kita. Kita diajak untuk mematikan ego kita. Kita diajak untuk mematikan keinginan daging kita, dan kita diajak untuk menyerahkan diri kita seutuhnya menjadi hamba kebenaran. Lalu bagaimana kita yang hidup di masa sekarang ini untuk menerapkan ketaatan itu? Apakah kita juga mau melakukan seperti yang Abraham lakukan? Kita bawa anak kita naik ke gunung untuk mempersembahkan anak kita menjadi korban bakaran.
Tidak. Jawabnya ada di dalam pembacaan kita yang merupakan bahan utama kita pada saat ini, di dalam Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42, di mana Tuhan Yesus mengungkapkan arti ketaatan dan respon iman itu ke dalam tindakan yang sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Perumpamaan yang diberikan di dalam pembacaan kita di dalam Matius 40 sampai dengan ayat yang ke-42, perbuatan yang sederhana memberikan secangkir air minum yang dingin saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman dulu Tuhan menuntut kita, melihatkan kepada kita perbuatan yang sederhana. Jadi saat ini kita tidak perlu dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar baru kita mampu dikatakan merespon kehendak Allah. Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa memberi air dingin secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita bayangkan konteks zaman itu. Pada saat itu bagaimana di tanah Israel yang begitu kering, berdebu, dan cuacanya begitu panas, terik. Menyediakan secangkir air dingin bagi seorang utusan Tuhan itu adalah sebuah tindakan keramahan yang mendasar. Hal itu bukan sebuah tindakan yang spektakuler, hal itu bukan tindakan yang mewah. Siapapun, bahkan orang termiskin sekalipun, bisa memberikan secangkir air. Di mata Tuhan Yesus, tindakan yang tampaknya begitu sepele, tampaknya yang begitu sederhana, ini memiliki nilai yang kekal. Mengapa? Karena tindakan itu dilakukan atas dasar kasih. Tindakan yang dilakukan atas dasar kasih kepada Tuhan. Ketika kita menyambut sesama dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, lakukan itu dengan kasih. Lalu yang kedua, karena tindakan kecil itu menghancurkan keegoisan. Memberi air dingin itu berarti kita peduli pada rasa haus orang lain. Kita peduli pada kesusahan orang lain. Dan kita mampu untuk keluar dari zona ternyaman untuk diri kita sendiri. Untuk melihat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, melalui perenungan kita pada siang hari ini, ada 2 poin aplikasi praktis yang akan menjadi arah dan tujuan kita bersama di dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa tindakan sederhana kita di mata Tuhan itu sangat berarti. Jangan biarkan
merespon kehendak Allah. Ketika Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan mau bersedia meminjamkan telinga untuk mendengarkan keluh kesah saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang berbeban berat, saat itu kita sedang memberikan secangkir air dingin. Ketika kita mampu memberikan senyuman kita, sapaan yang ramah kita, atau menahan diri kita untuk tidak membenci orang yang membenci kita, maka kita sudah mampu memberikan secangkir air dingin. Dan ketika kita mampu untuk berbuat yang baik di dalam kehidupan kita, menolong orang yang membutuhkan kita dengan memberikan seadanya yang apa kita bisa berikan, itu kita sudah memberikan secangkir air dingin. Ketika kita mampu untuk dapat menahan diri kita untuk tidak menyebarkan gosip, tidak menfitnah saudara-saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya, kita sudah merespon kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana di dalam kehidupan kita, tindakan kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita, tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih yang begitu besar, maka nilainya tak terhingga di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan remehkan sikap kita, pelayanan-pelayanan kecil kita, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam lingkup persekutuan kita, baik di dalam lingkungan keberagaman kita dengan tetangga kita, di dalam keluarga kita, kita selaku orang tua, tindakan-tindakan kecil kita melalui sikap dan moral kita, kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Itu merupakan bagaimana kita merespon kehendak Allah di dalam keluarga kita. Dan bagi anak-anak, bagaimana kita melihatkan tindakan-tindakan kecil kita di dalam keluarga kita kepada orang tua kita, itu merupakan respon kita, merespon kehendak Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang Tuhan mau inginkan juga adalah bagaimana kita dengan kerelaan hati kita, sukarela tidak mau untuk mengikuti keinginan-keinginan jahat atau kedagingan kita. Apa Ibu sidang jemaat Tuhan, merespon kehendak Allah menuntut kita untuk mampu bersikap dan berani berkata tidak pada keinginan daging kita. Ketika amarah mendesak kita, ketika kita tersulut dengan emosi kita untuk membalas dendam kepada orang yang membenci kita, bersikaplah sukarela untuk mengampuni. Ketika ego kita menyuruh kita untuk pelit dan menutup mata, pura-pura tidak melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita, lawanlah keinginan jahat itu dengan memilih untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu bagi sesama. Lalu bagi Tuhan, jangan pernah kita merespon kehendak Allah dengan hitung-hitungan pada Tuhan. Hari ini kita punya uang cuma 10.000, lalu kita tidak masukkan persembahan. Karena apa? Kita takut kita mau makan apa. Nah, firman Tuhan katakan, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bagaimana kita berbicara di dalam kehidupan kita untuk merespon kehendak Allah, baik itu kepada Allah, baik itu kepada orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, persekutuan kita, dan lingkungan keberagaman kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita perkenalkan kesetaraan
merespon kehendak Allah. Itu adalah tugas kita selama Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita. Maka tugas kita adalah merespon kehendak Allah dengan memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, seperti Tuhan juga setia kepada kita. Mulailah hari ini, mulailah dari rumah kita, dari keluarga kecil kita, mulailah dari hal yang paling sederhana. Jadilah pembawa kesejukan. Bagikan secangkir air dingin bagi jiwa-jiwa yang haus, bagi jiwa-jiwa yang merindukan kasih, bagi jiwa-jiwa yang merindukan kedamaian dan keadilan di sekitar kita. Sebab sesungguhnya sekecil apapun ketaatan dan kasih yang kita taburkan di hadapan Tuhan, hal itu sangat berarti dan tidak akan pernah kehilangan upahnya. Tuhan Yesus akan mengumpulkan kita di dalam kehidupan kita untuk merespon kehendak Allah